Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Teman-teman, hari ini kita mulai belajar pada tema 3B, buku tematik subtema yang pertama. Subtema yang pertama tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di subtema yang pertama kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kita sebagai manusia. Manusia harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan aneka ragam tumbuhan. Dengan adanya tumbuhan di sekitar, udara menjadi bersih dan sejuk, sehingga menyehatkan tubuh kita. Selain itu, tumbuhan banyak sekali manfaatnya. Di antaranya sebagai bahan makanan, bahan pakaian, bahan pembuat alat rumah tangga, dan juga sebagai bahan baku industri. Nah, sekarang coba kamu bayangkan, seandainya tidak ada tumbuhan di sekitar kita, apa yang mungkin terjadi? Tentu semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati. Nah, sekarang Syifa akan mengajak kalian untuk membaca teks sebuah dongeng. Kita sama-sama menyimak yuk. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Syifa di sini. Aku punya sebuah cerita. Teman-teman mau mendengarkan tidak? Baiklah, aku bacakan ceritanya ya. Ceritanya berjudul Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Alkisah di suatu negeri tumbuhan, tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba, pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat sahabat karibnya telah mati. Pohon mangga penasaran, lalu bertanya kepada pohon beringin, pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan. Kata pohon beringin. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga, tetaplah pohon mangga. Begitu juga pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar. Ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya.
Nah, begitu teman-teman ceritanya. Seru tidak? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman jawab pertanyaan di bawahnya ya. Selamat mengerjakan. Nah, gimana cerita yang dibacakan oleh Syifa? Seru bukan? Nah, teman-teman, cerita kisah pohon tomat dan pohon mangga tadi merupakan contoh sebuah dongeng. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng itu merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, untuk yang mendidik, dan juga menghibur. Siapa yang tahu ajaran atau pesan moral dongeng yang tadi dibacakan oleh Syifa? Ya, pesan moral di dalam cerita tadi adalah kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain dan kita harus bangga dengan keadaan kita sendiri. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu apa yang dimaksud dengan dongeng dan apa pesan dari sebuah dongeng. Berikutnya, Miss Rita akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Penyesalan Anak Pak Tani. Dongengnya ada di halaman 10. Judulnya Penyesalan Anak Pak Tani. Suatu ketika, hiduplah seorang petani. Pak Tani menanam satu bibit pohon apel, kemudian merawat pohon apel dengan penuh kasih sayang. Pohon apel tumbuh dengan subur. Pohon apel juga berbuah dengan lebat. Oleh Pak Tani, hasil panen apel dijual ke pasar. Pak Tani memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu senang bermain di bawah pohon apel yang rimbun. Ia senang memanjat pohon apel dan memakan buahnya. Pohon apel sangat senang. Ia merasa hidupnya memberi banyak manfaat untuk kehidupan Pak Tani. Waktu terus berlalu, anak Pak Tani kini telah tumbuh besar. Ia ingin mencari pekerjaan di kota. Anak itu meminta izin pada ayahnya. Ayah, aku ingin pergi ke kota. Aku sudah bosan tinggal di desa. Aku ingin mencari pekerjaan di kota. Tapi nak, kamu tidak punya keterampilan untuk bekerja di kota. Keterampilanmu hanya berkebun yang ayah ajarkan kepada kamu. Lagi pula, ayah sudah tidak punya banyak uang untuk bekalmu ke kota. Jawab Pak Tani. Kita masih punya buah apel kan ya? Kita bisa menebang pohon itu dan menjual kayunya. Uangnya bisa aku gunakan untuk bekal aku ke kota. Aku berjanji akan mencari kerja di kota dan membawa uang yang banyak untuk ayah. Sahut anak Pak Tani. Tapi pohon apel itu telah memberi kita banyak manfaat, nak. Ayah tak tega menebangnya. Tapi baiklah, akan ayah ikuti permintaanmu sebagai rasa sayang ayah kepadamu. Pak Tani menjawab dengan perasaan sedih. Akhirnya Pak Tani mengizinkan anaknya untuk menebang pohon serta semua dahan dan ranting pohon apel. Pak Tani kemudian menjual kayunya. Uang hasil penjualan kayu Pak Tani diberikan kepada anaknya. Dari bekal uang yang diberikan ayahnya, anak Pak Tani pergi ke kota. Di sana ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun, karena ia memiliki keterampilan berkebun, ia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Hari demi hari berlalu, uang pemberian ayahnya kian menipis. Anak Pak Tani akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di rumah, anak Pak Tani meminta maaf kepada ayahnya. Ayah, maafkan aku.
Ternyata mencari kerja di kota tidak semudah yang aku bayangkan. Lalu, apa yang harus kita perbuat, anakku? Ayah sudah semakin tua. Ayah sudah tidak kuat lagi berkebun. Pohon apel satu-satunya penghasilan kita sudah kamu tebang. Sekarang kamu harus tanam kembali bibit pohon apel dan rawat tanaman itu seperti dulu aku merawat pohon apel yang telah ditebang. Kata Patani. Baiklah ayah, aku akan memulai apa yang pernah ayah kerjakan dahulu. Ucap anak Pak Tani menyesal. Ketika ia akan menanam bibit pohon apel yang baru, anak itu melihat batang pohon apel yang telah ditebangnya. Ia menyesal telah menebang pohon apel tersebut. Anak Pak Tani memeluk akar pohon apel itu dengan sedih. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita bisa mengambil pesan bahwa petani dan anaknya menyesal telah menebang pohon apel tersebut. Teman-teman, salah satu unsur yang ada di dalam dongeng yang membuat dongeng itu menarik adalah penokohan atau watak tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Dalam suatu dongeng, ada tokoh utama dan ada juga tokoh pembantu. Sementara itu, penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Dalam dongeng penyesalan anak Pak Tani, terdapat dua tokoh utama tanpa adanya tokoh pembantu. Watak kedua tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Nama tokohnya Pak Tani, wataknya bijaksana, sayang kepada anaknya, sayang kepada tanaman. Dan tokoh yang kedua adalah anak Pak Tani, wataknya keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui salah satu unsur-unsur yang ada di dalam sebuah dongeng, yaitu tentang penokohan atau tokoh cerita dari dongeng tersebut. Berikutnya kita lanjutkan ke halaman 22. Di sana ada sebuah teks tentang manfaat dari tumbuhan. Ayo kita baca sama-sama. Ada teks dengan judul Tumbuhan sebagai Sumber Makanan. Kita amati gambarnya ya. Gambar apa ini? Ya, buah-buahan. Kita baca teks di bawahnya. Buah-buahan adalah sumber makanan yang berasal dari tumbuhan. Kita baca. Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan, seperti padi dan gandum, teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Berikutnya, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Lihat gambarnya. Ini gambar daun. Daun apa ya? Kita baca. Daun kumis kucing dapat dijadikan obat. Oh, ini namanya daun kumis kucing. Kita baca ya. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat menjadi obat. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Berikutnya, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture. Kita lihat gambar apa ini? Ini pohon kapas ya. Kita baca. Kapas adalah bahan baku untuk membuat kain. Tuh, jadi baju. Kita baca. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan.
Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari atau furniture. Demikian pembelajaran kita hari ini. Teman-teman sekarang sudah tahu pengertian dari dongeng, kemudian sudah mengenal unsur-unsur dari dongeng, yaitu penokohan, watak, dan nanti kita akan melanjutkan pada unsur-unsur yang berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.